Selamat datang kembali di channel saya Timotius Johan. Kepada rekan-rekan pemirsa yang telah berkenan hadir untuk melihat video saya ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan jemu-jemu melihat video saya karena video saya ini adalah rangkaian atau series yang satu sama lain berkaitan. Pada kesempatan ini saya akan membahas contoh pembuatan identifikasi masalah dalam penelitian yang akan menuntun kita untuk membuat rumusan masalah. Jadi perlu saya ingatkan, identifikasi masalah berasal dari latar belakang. Untuk itu jangan lupa ditonton video ini, dan setelah itu di like, comment, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk channel saya subscribe Timotius Johan. Silahkan ditonton video ini. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan kita, yaitu contoh identifikasi masalah dalam penelitian ilmiah. Saya ingatkan kembali bahwa masalah adalah yang seperti di layar Anda, yaitu sesuatu yang tidak berkenan, mengganggu, tapi memiliki daya tarik untuk dikomentari atau ditanggapi, atau membuat orang lain menjadi bersikap, dan seterusnya. Nah, masalah penelitian adalah fenomena atau hal-hal yang terjadi di suatu objek tertentu berpotensi dijadikan lokasi penelitian. Artinya di suatu tempat kejadian itu layak atau diberi izin, mampu dijangkau oleh si peneliti untuk dilakukan penelitian di tempat tersebut, dan di lokasi tersebut memiliki daya tarik terhadap fenomena, gejala, atau kejadian yang ada di sekitar itu atau di dalam itu layak untuk diteliti. Nah, identifikasi masalah adalah, saya ulangi sekali lagi, kalimat pertanyaan yang bersumber dari latar belakang untuk mengemukakan informasi tentang keterkaitan fenomena dan variabel. Identifikasi masalah adalah daftar inventarisasi dari hasil pengenalan masalah yang didapatkan setelah membaca latar belakang. Nah, apa muatan dari identifikasi masalah? Yaitu orang dan permasalahannya. Misalnya, banyaknya karyawan tidak mampu mengoperasikan laptop setelah karyawan diberikan fasilitas laptop. Ternyata permasalahannya adalah para karyawan tidak mampu mengoperasikannya karena belum dilakukan pelatihan. Muatan dari identifikasi masalah adalah, satu adalah orang dan permasalahannya. Misalnya, banyaknya karyawan yang malas bekerja setelah makan siang. Di jam-jam tersebut banyak karyawan tidur atau menyembunyikan diri dari tempat kerja. Atau misalnya teknik, struktur, cara, dan proses kerja. Misalnya, banyaknya karyawan tidak mampu mengoperasikan laptop setelah difasilitasi oleh perusahaan. Ternyata permasalahannya adalah karyawan tidak mampu mengoperasikan laptop tersebut karena belum diberikan pelatihan. Kemudian adalah fenomena atau kejadian yang menarik minat peneliti untuk diteliti. Misalnya, kejadian baru-baru ini ada wabah COVID atau COVID-19 atau Corona yang begitu menghebohkan seluruh dunia. Nah, apakah dengan kehadiran COVID itu berdampak terhadap negara, bangsa, daerah, perekonomian, tempat kerja, atau kepada para karyawan, dan seterusnya? Tentu ini sangat menarik untuk diteliti. Nah, bagaimana petunjuk penulisan dalam identifikasi masalah? Yang pertama adalah redaksi bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Jadi ditegaskan kembali adalah pernyataan. Sebisa mungkin hindari penulisan variabel sebagai objek atau subjek masalah. Misalnya, motivasi karyawan rendah. Itu kan dikatakan bahwa identifikasi itu adalah menemukan masalah, bukan menjawab atau menghasilkan jawaban dari permasalahan atau menyajikan jawaban penelitian. Nah, kalau Anda sudah membahas variabel, maka sama artinya Anda sudah meneliti. Nanti penguji mengatakan, kalau misalnya motivasi atau kinerja pegawai rendah, maka bagaimana kalau motivasi atau kinerja yang tinggi? Nah, itu kan berarti kita sama artinya berputar-putar, berbelit-belit antara penguji dan yang akan diujikan, misalnya di seminar proposal atau di pengujian skripsi. Jadi sebisa mungkin hindarilah istilah-istilah variabel. Tapi kalau Anda membahas misalnya motivasi atau kinerja, kan Anda bisa menyampaikan kata-kata yang berkaitan dengan variabel motivasi atau kinerja. Misalnya, banyaknya karyawan yang malas bekerja karena
pengupahan yang diberikan tidak sesuai, atau banyaknya karyawan malas bekerja karena gaji belum dibayarkan selama berbulan-bulan. Nah, gaji itu kan bagian dari indikator variabel motivasi. Jadi jangan langsung menyampaikan istilah variabel motivasi itu. Jadi cari istilah-istilah lain yang tidak menyinggung variabel tetapi bermaksud membahas suatu variabel. Yang kemudian harus jelas ya, terurut sesuai kaitan dengan per variabel. Misalnya Anda membahas X1 lalu membahas X2 dan seterusnya. Sumber utama identifikasi berasal dari uraian masalah di latar belakang yang tersebar di tiap paragraf. Bukan suatu tulisan yang memuat gabungan suatu masalah di akhir paragraf suatu latar belakang. Jadi gitu ya. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu membuat latar belakang lalu per paragrafnya itu tidak ada konsep, ide, permasalahan, per variabelnya, tetapi langsung menggabungkannya di akhir paragraf lalu menjadikan itu identifikasi masalah. Nah, tentu hal-hal yang seperti begitu menguraikan secara rapat, secara bersama-sama tanpa pembahasan yang berkaitan dengan teori, lalu menjadikan itu permasalahan, lalu dipindahkan ke identifikasi masalah, itu adalah salah. Harusnya temuan-temuan permasalahan itu didapatkan dari setiap paragraf. Jadi diusahakan bahwa dalam setiap satu paragraf itu ada ditemukan gejala, paling tidak gejala, lalu kejadian, lalu dari kejadian itu ada permasalahan, dan itulah yang akan diangkat sebagai topik dari penelitian lalu berkembang sehingga ada yang disebut dengan variabel. Nah, kemudian petunjuk penulisan kita jelaskan misalnya ditulis sebagai kalimat pertanyaan, bukan kalimat pernyataan. Nah, silakan dilihat yang di sini berbeda dengan yang di sini. Nah, tentu yang benarnya adalah yang di atas ini, yang hurufnya berwarna kuning. Kecenderungan masyarakat berbelanja online tidak diimbangi dengan pengetahuan akan produk. Jadi itu kan masalah. Kadang-kadang kita belanja online tetapi spek dari produk itu tidak diketahui oleh pembeli, sehingga pada saat barangnya tiba atau sampai di rumah atau di tempat kerja tidak sesuai ekspektasi atau harapan yang diharapkan. Nah, kemudian misalnya sebisa mungkin hindari penulisan variabel sebagai subjek atau objek masalah seperti yang saya sampaikan tadi ya. Belakangan ini banyak karyawan terkesan seperti acuh tak acuh bekerja. Nah, bukan menulis variabel ini. Motivasi yang diterima karyawan menurun, membuat karyawan acuh tak acuh bekerja. Jadi sebisa mungkin carilah istilah yang tidak menyinggung teori tetapi tujuannya adalah menjelaskan permasalahan mengenai suatu variabel. Kalimat belakangan ini banyak karyawan terkesan seperti acuh tak acuh bekerja dijadikan salah satu identifikasi masalah dikarenakan ada sumbernya. Sumbernya dari mana? Latar belakang. Latar belakang biasanya memuat paragraf-paragraf yang menjelaskan suatu topik, konstruk atau variabel per satu variabel maupun lebih, bukan merangkum dari berbagai fenomena di kalimat akhir tanpa dukungan teori. Jadi banyak mahasiswa itu hanya menulis permasalahan tetapi tidak didukung sama teori. Jadi kebanyakan mahasiswa banyak menulis latar belakang tidak ada teorinya, sumber rujukannya tidak ada. Nah, ini disebut asumsi pribadi, bukan fenomena. Ya, fenomena itu harus dapat dan mampu dikaitkan dengan apa? Dengan tulisan teori yang ada di jurnal atau buku atau rujukan lainnya. Nah, contoh penggalan suatu paragraf yang disadur menjadi poin pada identifikasi masalah penelitian. Kita lihat ya. Nah, ini ada seorang ahli Hesber mengatakan bahwa teori existence, relatedness, dan growth yang kemudian disebut dengan atau dikenal dengan teori ERG. Teori ini menunjukkan pentingnya memenuhi kebutuhan kepuasan tertentu dari karyawan yang meliputi upah finansial yang cukup sehingga pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar dan punya rasa aman. Sedangkan menurut informasi dari kalimatnya, sementara yang ada di pengamatan kita adalah sedangkan menurut informasi dari beberapa karyawan, akibat biaya proyek yang tidak kunjung terrealisasi, gaji karyawan sudah menunggak terbayarkan selama 2 bulan. Hal ini menjadi dugaan yang kuat bahwa karyawan acuh tak acuh bekerja karena belum menerima pembayaran upah. Padahal
dikaitkan lagi dengan teori lain. Padahal Armstrong berpendapat motivasi sebagai perilaku yang berorientasi pada tujuan. Ini berarti bahwa dia atau karyawan termotivasi ketika tindakan tertentu, pembayaran upah maksudnya, akan mengarahkan mereka mencapai tujuan. Ini bisa berupa promosi, profesional, kenaikan gaji, dan lain-lain. Jadi itu ya. Nah, kalau gaji dibayarkan cepat, dibayarkan naik, maka dia akan termotivasi bekerja. Saya kan bekerja untuk mencari uang. Jangankan kenaikan gaji, pembayaran gaji reguler yang lancar saja tidak mereka terima. Hal ini membuat karyawan menjadi antipati dan hanya bekerja seadanya memenuhi jam kerja, bukan ingin membantu perusahaan memenuhi target kerjanya. Jadi seharusnya pegawai itu harus ada simbiosis mutualisme atau saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kemudian petunjuk penulisan uraian harus jelas, terurut sesuai dengan kaitan per variabel. Biasakan dimulai dari permasalahan yang berkaitan dari variabel 1, berlanjut ke variabel 2, hingga Y dan seterusnya. Nah, kemudian cara mengidentifikasi masalah yaitu ada 4 dari pengamatan teori, dari teori dibandingkan dengan hasil pengamatan, dari pengamatan dibandingkan dengan kejadian yang sama di tempat lain, atau dari teori dijabarkan ke variabel dan dikaitkan dengan indikator penelitian variabel. Nah, contoh ya, dari hasil pengamatan ke teori. Nah, ini ada contohnya, silakan dilihat. Nah, seorang peneliti berkunjung di suatu instansi, lalu dia melihat ada kejadian hanya seorang pegawai di situ. Nah, sementara di sana banyak berbondong-bondong mahasiswa untuk mengajukan berkas lamaran, dan si karyawan tersebut kewalahan dalam menghadapi banyaknya orang itu. Nah, dari fenomena tersebut, peneliti lalu menuliskan berbagai hal terkait dari fenomena yang di atas itu. Hendaknya menuliskan yang wajar seperti misalnya, tidak adanya koordinasi kerja menyebabkan pelaksanaan pekerjaan menjadi tumpang tindih, atau kurangnya kerjasama sesama pegawai menjadikan pembiaran pada pekerjaan-pekerjaan yang mendesak dan strategis, atau kurangnya kesadaran datang tepat waktu bagi pegawai menjadikan pelayanan kemasyarakatan terbengkalai. Jadi mereka tidak dapat datang tepat waktu, artinya ketika masyarakat sudah datang, pegawainya belum datang. Kurangnya kerjasama pegawai, kenapa pegawai hanya sendiri saja yang bekerja. Nah, kemudian tidak adanya koordinasi kerja. Kalau misalnya Anda hanya bekerja sendiri, kenapa tidak meminta bantuan dari rekan Anda? Nah, dari situ berkembang menjadi rancangan identifikasi, berkembang menjadi lebih dalam karena Anda menemukan teori yang cocok dengan yang ketiga ini. Dari yang ketiga itu, ada nggak teori yang cocok setelah Anda membuat rancangan itu? Lalu misalnya, rekan kerja adalah faktor pendukung kemajuan karir seseorang pegawai. Membina hubungan baik dan menghindari perselisihan sebagai kunci dalam aliran koordinasi kerja menjadi lancar dan baik. Namun bila sesama rekan kerja tidak terjalin komunikasi baik, akan mengganggu proses dalam pekerjaan. Berarti ada teori yang mendukung dari salah satu rancangan yang ditulis oleh si peneliti ini, sehingga dari fenomena satu dipastikan atau disepakati atau ditulis bahwa identifikasi masalahnya adalah tidak adanya koordinasi kerja menyebabkan pelaksanaan pekerjaan menjadi tumpang tindih. Tentu permasalahan ini ditemukan karena dari latar belakang ada pengamatan lalu didukung oleh teori. Nah, kemudian silakan tuliskan fenomena kedua atau berikutnya atau lainnya yang Anda temukan di lokasi penelitian, dan tuliskanlah berbagai hal yang Anda saksikan, kemudian bandingkan dengan teori yang Anda baca. Nah, kemudian dari teori dibandingkan dengan hasil pengamatan. Silakan dibaca. Artinya si peneliti itu belum tahu menahu apa permasalahan, tetapi dia sering membaca dan mendapatkan poin-poin dari pembacaannya. Nah, misalnya seorang calon peneliti atau peneliti membaca suatu topik yang katakanlah dia belum tahu apa yang akan dibahasnya. Artinya dia hanya coba-coba untuk membaca. Lalu suatu teori mengenai Herzberg, mengenai perasaan senang tidak senang, menyimpulkan bahwa orang yang puas dalam pekerjaan berhubungan dengan kepuasan kerja, dan bahwa orang yang tidak puas dengan pekerjaannya berhubungan dengan suasana kerja. Silakan dipahami suasana kerja, dia dicarilah referensinya. Apakah suasana kerja ada kaitannya dengan lingkungan kerja,
Adakah penelitian tentang suasana kerja, ataukah ini suasana kerja ini adalah lingkungan kerja? Kalau memang ini lingkungan kerja, adakah kaitannya dengan kepuasan kerja? Karena di teori atas mengatakan bahwa pegawai itu memiliki kepuasan kerja kalau berhubungan dengan suasana kerja. Dan begitu Anda akan tertuntun sendiri dalam memahami luasnya. Sehingga dengan begitu Anda akan membuat sendiri identifikasi masalah dengan mudah. Contohnya misalnya tidak adanya pencahayaan membuat kita galau, ruangan yang bau, pengap, tidak luas, kan mengganggu konsentrasi bekerja. Atau macetnya peredam suara sehingga suara menjadi berdesing, berdengung di ruangan produksi sehingga mengganggu pegawai pada saat berkomunikasi. Nah, apakah dengan fenomena tersebut mengarahkan Anda untuk meneliti pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap kinerja pegawai melalui variabel mediasi kepuasan kerja? Kalau memang begitu, Anda perlu menambah lagi literatur tentang kinerja. Nah, kalau memang Anda mau kembangkan lagi, silakan perbanyak variabelnya. Sumber identifikasi masalah dari pengamatan dibandingkan dengan kejadian yang sama di tempat lain. Contohnya misalnya, di divisi A orangnya 5, di divisi B orangnya 20. Pekerjaannya sama, tetapi hasil pekerjaannya kenapa berbeda? Padahal sama-sama punya ruangan, tetapi yang membedakan adalah fasilitas di dalam ruangan tersebut. Pertanyaannya, kenapa yang fasilitasnya terbatas dengan kapasitas orang yang banyak, tetapi kan apakah ini menyebabkan mereka lambat bekerja karena mereka dengan banyaknya orang dan fasilitas terbatas. Sementara di divisi A, fasilitasnya mumpuni dan orangnya terbatas. Tentu akan dilakukan pendalaman dari sisi analisis dan kajian literatur. Dari teori dijabarkan ke variabel dan dikaitkan dengan indikator penelitian variabel. Misalnya ini contohnya, ya silakan dibaca ya. Oke, kita geser. Silakan dibaca. Nah, kemudian dibaca lagi. Kalau bila perlu di screenshot biar bisa dibaca ulang-ulang. Dari situ kita mendapatkan identifikasi masalah. Yakni karyawan banyak tidak bekerja di saat ceroboh melakukan pengawasan. Pada saat orang bekerja kan harusnya mandor ada di sisi karyawannya, tetapi kenapa dia meninggalkan tempat kerja? Atau gaji yang rendah dan tidak adanya keinginan untuk berprestasi menyebabkan karyawan acuh tak acuh. Apakah dia hanya puas dengan keadaannya lalu dia tidak memiliki target-target tertentu untuk mencapai prestasi di masa yang akan datang? Dan tentu ini adalah menjadi identifikasi masalah. Silakan jika Anda memakai gaya atau style seperti begini, silakan saja. Inilah contohnya. Jika si peneliti cukup dengan fenomena atau seperti yang tadi juga tidak menjadi masalah. Nah, bisa saja peneliti juga membahas atau sekedar contoh saja motivasi dan kepuasan kerja. Maka judulnya menjadi pengaruh motivasi terhadap semangat kerja yang dimediasi oleh kepuasan kerja. Jadi kira-kira begitu pembahasan saya yang cukup panjang lebar. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan pembahasan saya. Demikian saja pemaparan video saya ini mengenai contoh pembuatan identifikasi masalah dalam penelitian atau dalam skripsi atau tugas akhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe channel saya Timotius 2. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan.